Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes 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 cek tes tes. Nyala. Cek cek tes tes cek. Baik. Oke, hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah kita apa? Oke, perlindungan saksi dan korban. Oke, hari ini orangnya sepi nih kayaknya. Saya terawang sepi kayaknya. Ini pertemuan kelima. Di sebelum Meet berarti kita akan ada 7 pertemuan. Silakan. Nanti setelah itu kita akan UTS, selanjutnya baru kita akan 7 pertemuan berikutnya. Baik, hari ini kita akan dengarkan dulu satu orang yang akan presentasi. Surah saya lah, acak milihnya. Pilih nomor berapa, Mas? 23 lah. 23 atas nama Alif Nur Aziz. Mana orangnya? Ada? Oke, silakan. Itu ya yang nyuruh ya. Oke, silakan. Oke, monggo. Sambungkan dulu ya, Pak. Oh, silakan. Mana semuanya? Di sini ya, Pak? Ya. Gimana? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Nur Aziz. Di sini akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perundungan. Yang dimana perundungan ini sendiri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik, verbal maupun psikologis bagi seseorang yang kemudian orang tersebut merasa tidak berdaya. Nah, maksudnya di sini adanya perbuatan secara menyakitin, baik itu yang dilakukan dari seseorang tersebut kepada korban, baik itu verbal, fisik, dan psikologis. Yang bisa di verbal ini menggunakan kata-kata atau kalimat yang menyakitin. Kalau psikologis ini terhadap mentalnya. Nah, kalau dari verbal dan fisik ini pasti kenanya ke psikologis, teman-teman. Nah, ini yang sudah saya jelaskan mengenai jenis-jenis perundungan. Ada fisik, verbal, cyber, dan relasional. Nah, dari fisik dan verbal ini secara umumnya banyak kita temui. Dan kalau cyber ini merupakan sebuah hujatan yang dilakukan seseorang di sosial media. Nah, ini biasanya juga terkena dengan Undang-Undang ITE. Kemudian relasional ini merupakan perundungan. Dia gimana ya? Relasional ini merupakan perundungan yang terjadi terhadap korban dengan sebuah apa ya? Fisik dan verbal juga dia bisa dilakukan. Kemudian ada pun hak-hak korban. Yang pertama ada mendapatkan kompensasi atas penderitaan sesuai dengan kemampuan, memberi kompensasi
kepada korban dan taraf keterlibatan dalam terjadinya kejahatan tersebut. Kemudian korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban. Selanjutnya berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila mana korban tersebut meninggal dunia. Dan jika korban membutuhkan, korban juga berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi untuk memperbaiki mental korban yang rusak. Kemudian berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor menjadi saksi. Nah, jadi korban ini juga mendapatkan perlindungan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban ketika korban tersebut mendapatkan perundungan. Kemudian juga mendapatkan bantuan penasihat hukum dan beberapa upaya hukum. Adapun legalitas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 16 ayat 1 menjelaskan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi. Kemudian pada pasal 18, setiap anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dan pada pasal 20, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dan juga terdapat pada perlindungan hukum juga dalam Undang-Undang Nomor 13 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang kemudian disingkat menjadi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ada dua bentuk perlindungan hukum. Yang pertama, perlindungan hukum preventif. Hukum preventif ini merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Nah, perlindungan hukum preventif ini dilakukan oleh pemerintah dengan membuat sebuah undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimana itu bertujuan untuk mencegah terjadinya dari perundungan itu sendiri. Kemudian perlindungan hukum represif merupakan suatu bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku, yang diberikan ketika sudah melanggar perilaku tersebut, baik itu sanksi, denda maupun penjara dan hukuman tambahan. Kesimpulan, ialah negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, dan berkewajiban bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Gimana? Cukup? Oke. Ada ya? Di judul. Tadi ada perlindungan terhadap anak yang menjadi perlindungan. Dan sedang lagi korban sama saksi yang korban dan ini panggilan lagi saudara dari serta korban. Saya mempertanyakan karena di undang juga tentang perlindungan anak. Jadi dari pertanyaan, ketika ada kasus terjadi tentang anak itu dan sama-sama kasus itu sama-sama pelaku yang jadi seperti itu siapa? Oh, maksudnya gini, apa poinnya dari pertanyaan itu, apakah ketika seseorang itu pelaku merupakan seorang anak ya, tetapi bagaimana bentuk perlindungannya? Ketika ada sesuatu yang terjadi
Gimana? Itu kan tentang pilihan. Ketika kita bicara tentang pilihan, yang kita telah bahas itu adalah anak-anak yang di bawah umur. Tapi nyatanya faktanya bukan hanya sekedar anak yang di bawah umur yang ada pilihan. Bahkan sampai di perguruan tinggi itu masih sering terjadi. Jadi saya pertanyakan bagaimana kita mengurangi kalau kita mau menggunakan itu betul dilakukan. Dan dampaknya itu sangat besar. Apalagi anak yang bawah umur, anak-anak itu generasi yang akan menyebabkan generasi yang akan maju ini dan mereka itu mereka dianggap memang dari baik dari kecil itu akan kedepannya dia akan kecil. Jadi pertanyaan saya bagaimana supaya kita mengurangi itu mengurangi pilihan itu pertama yang ada Indonesia. Untuk poin yang saya dapat, bagaimana cara untuk mencegah ya, mengurangi dari tindakan perundungan ini ya Kak. Nah, yang pertama ada tugas pemerintah. Yang pertama tadi perlindungan secara preventif dengan membuat peraturan perundang-undangan yang dimana setiap warga gimana? Sebelum kamu bikin undang-undang itu tidak ada aturannya, tapi dia itu masih ada masalahnya. Baik ya, terima kasih ya. Ya, ada menarik. Kalau pertanyaannya begitu, saya bikin aturan, tolong jangan ada yang dapat E. Tapi sampai sekarang masih ada yang dapat E di kelas saya. Sama kan pertanyaannya? Iya. Ya kan, kalau kamu tanya begitu, kenapa dan kenapa? Ya pasti orang-orang yang berbuat kejahatan selalu ada. Syukur aja, itulah gunanya ada orang hukum. Gunanya orang jahat itu orang hukum kerja. Kalau nggak ada orang sakit, dokter nggak bekerja. Kalau nggak ada orang jahat, lapasnya kosong. Nggak apa-apa sih, menurut orang hukum sih baik-baik saja. Tapi memang ternyata Tuhan, jawaban paling gampang, takdirnya Tuhan telah menetapkan begitu. Ya, kayak gitu. Makasih Mas ya, silakan. Kayak saya potong sedikit ya karena memang waktunya batas biar ada reaksi berikutnya. Karena pertanyaannya tidak terlalu substansi. Kalau pertanyaannya lebih substansial, saya biarkan lebih lama. Oke, terima kasih tadi bicara tentang anak ya. Nanti dikaitkan dengan nanti mata kuliah setelah ini juga tentang hukum pidana anak ya. Memang kita kaitkan hal-hal yang seperti ini itu di mata kuliah peminatan, itu mata kuliah yang spesifik menjerumus ke bidang-bidang tertentu yang nanti juga saling berkaitan. Nanti misalnya saya ke pengampu mata kuliah hukum siber. Di hukum siber itu kita bicara tentang bagaimana kalau perundungan, misalnya ya nanti ada perundungan anak, ya korbannya. Nah perasaan perundungan ini sering terjadi di media sosial. Nah bagaimana kalau dikaitkan dengan kaitannya namanya cybercrime? Tapi menarik sebenarnya itu pertanyaan yang disampaikan Masnya itu adalah pertanyaan yang ditanyakan para orang-orang awam di dunia, bukan hanya orang hukum. Orang awam itu maksudnya bukan bodoh, bukan ya. Awam itu maksudnya orang yang masyarakat pada umumnya. Gitu. Masyarakat pada umumnya akan bertanya, ngapain sih kita ada aturan begini. Nah, saudara, pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada mahasiswa saya waktu S2. Kenapa begini? Kita gonta-ganti aturan, gonta-ganti presiden. Tapi masih begitu juga. Cuma saya bertanya juga, ada, setelah kalian sepakat atau tidak saya, ada satu calon di antara peserta pemilu yang hampir semua orang sepakat dia curang, tapi terpilih. Dia butuh bantuan pamannya, dia butuh bantuan bapaknya. Yang milih ya ada di sini juga, anak hukum juga. Saya tidak memasalahkan, saya tidak dukung yang mana. Cuma kecatatan hukumnya tuh nampak nyata. Tapi ternyata ketika dipilih mahasiswa hukum dengan pembelaan yang luar biasa.
Itu menunjukkan bahwa memang negeri ini negeri main-main. Banyak orang yang berbuat salah tapi tidak pernah. Nih, yang salah kurang dari kita adalah bukan aturannya, tapi orang yang malu berbuat salah. Kita semua berbuat salah. Kita semua pasti pernah salah, ya kan? Tapi orang yang malu berbuat salah itu ternyata tidak banyak. Datang telat tidak malu, banyak. Bikin tugas nggak dikerjakan, lalu pede kepada dosen, Pak, kenapa saya nilai jelek? Pak, apa boleh saya perbaikan? Nggak malu. Rasa malu itu yang saya berikan. Saya percaya mahasiswa saya itu pintar-pintar semua, punya kemampuan. Tapi memang tidak semua orang tuh pintar di satu bidang yang sama. Kita punya bidang-bidang masing-masing bidangnya. Saya pun ahlinya cuma di bidang tertentu, dosen yang lain ahli di bidang hukum. Bisa jadi kalau kalian jelek di mata kuliah saya itu berarti kalian bisa jadi pintar di mata kuliah yang lain. It's okay, gak masalah. Kan kita punya peminatan masing-masing. Oleh karena itu, saya bikin standar. Asal kalian ikuti aturan main, kalian akan dapat nilai yang dijamin lulus. Apa itu? C. Tapi saya ulang lagi, kenapa? Karena hampir sudah bertahun-tahun saya ngajar di kelas dan selalu tugasnya itu ada aja yang nggak ngumpul tugas, sehingga nilainya ya nggak dapat C, itu dapatnya D dan E. Nah saya kadang lucunya mereka tidak malu, Pak, saya lupa Pak nggak ngumpul tugas. Dia nggak malu, sudah salah, dia minta nilai lebih. Pak, apakah bisa dibantu? Tidak, jawaban saya kan gitu. Tenang saja ya, kita berbuat salah itu nggak apa-apa ya. Bisa diulang tahun depan lagi. Tenang aja ya, kata Bernadia kan, untungnya hidup itu bumi masih berputar ya. Tenang saja. Mohon maaf, saya ini sebenarnya lagi agak batuk, jadi makanya nanti saya sampaikan sedikit aja, nanti ada lagi yang saya sampaikan. Saya akan mulai sedikit mengingatkan materi yang ada di open learning ya. Nah, di materi awal kita bicara tentang, kita diingatkan tentang negara hukum, tentang bahwa negara ini melindungi hak-hak warganya. Acap kali bicara tentang melindungi hak-hak warga negara, itu bicara dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi dalam dunia hukum, acap kali yang disebut dengan pelindungan hak-hak warga negara ini malah pada sesuatu yang tidak baik. Yang tadi saya ditanyakan Masnya itu, kenapa ada orang yang melakukan begini, kelakuan kejahatan begini. Karena hasil sosial masyarakat itu menunjukkan ada orang berbuat jahat itu. Oleh karena itu saudara ingat kembali di materi-materi awal, baik di PIH, di pidana, hukum pidana awal. Kenapa sih negara itu hadir? Agar ia melindungi warganya dari ketidaktertiban itu, dari orang-orang yang tidak mau tertib itu, tidak mau diatur itu. Awalnya tidak ada negara, ya bebas masing-masing. Sehingga yang kuat menang, yang kurang, yang miskin, yang lemah, dia akan tersingkirkan. Maka hadir satu negara sebagai satu hal yang punya power lebih besar untuk menegakkan ketertiban bagi warganya. Cuma jadi masalah ketika negaranya juga ikut-ikutan melakukan kecurangan. Oke. Maka diingatkan dengan pasal-pasalnya. Saya hanya ingin meng-highlight ya, ini sudah pertemuan kelima. Nanti saya akan lihatkan pertemuan 1 sampai 5. Faktanya masih banyak saksi dan korban yang tidak menjadi saksi atau berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya. Karena apa? Karena jaminan perlindungan hukum yang masih lemah. Yang sudah berulang-ulang kita ingatkan. Hingga hadir satu lembaga, namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai amanah undang-undang untuk itu. Tapi ternyata taklah semua tindak pidana itu nanti
juga diberikan perlindungan. Nanti akan dipilih-pilih. Salah satu contohnya saja. Yang paling sering terjadi itu salah satunya ya ini perdagangan orang. Karena apa? Karena ini resikonya makin tinggi. Makin tinggi resiko, makin negara akan hadir terhadap perkara-perkara yang seperti itu. Oke. Lalu di pertemuan kedua dalam OPL itu di modul bicarakan spesifik tentang perlindungan saksi dan korban. Ada undang-undang yang melindungi, bicara tentang whistleblower. Kemarin kita sentil dikit tentang itu. Ya, maka nanti awalnya sudah ada dalam undang-undang tertentu. Nanti dijadikan lebih luas apa? Seiring merangkapnya kejahatan, makin kompleks masyarakat, makin tinggi tingkat peradaban dalam satu tempat itu, ternyata kejahatannya makin canggih juga. Dulu mungkin yang disebut orang jahat itu yang tampilannya urakan, dia kayak preman, kayak apa. Sekarang banyak orang yang ngambil uang banyak sekali, curang sekali, tapi dia bisa tampil di media dengan senyum, pakai jas, senyum-senyum, dihormati orang. Padahal pelaku kejahatan, ya dia itu yang jahat. Ketika kejahatan itu berubah menjadi satu kejahatan yang seakan-akan dalam masyarakat dia dihormati. Dia dianggap strata tinggi. Kalau orang sering bilang dia ada white collar crime, ada blue collar crime. Ada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang di strata sosialnya tinggi. Maka hadir ide untuk melindungi saksi korban lebih luas lagi. Ya, bicara juga misalnya dalam UN Convention Against Corruption. Ya, wajib menjadikan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli. Dari mana? Dari pembalasan dan intimidasi, ya, termasuk keluarganya dan sebagainya. Kenapa? Karena ini salah satu white collar crime, pelakunya itu orang yang punya pengaruh. Bahkan nanti sampai ujungnya pelakunya adalah aparat penegak hukum juga, yang dia punya akses luas untuk melakukan satu intimidasi dan sebagainya. Ini saudara bisa bicara tentang, bisa baca sendiri. Kemarin sudah saya highlight dalam buku-buku itu. Jadi bukunya harap dibaca. Ada yang sudah membaca bukunya sampai selesai? Belum ada, Pak. Oke, jangan dilupakan juga dalam setiap bidang itu ada asas-asasnya nih. Ada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Asas terkait dengan perlindungan, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Ketika hak, ya, saksi dan korban itu dia punya hak untuk memperoleh perlindungan, dia juga punya hak dan satu sisi ini kewajiban ikut serta dalam proses menentukan perlindungannya dan memberikan keterangan tanpa tekanan. Ini kewajiban dia. Agar ini tercapai, dia bisa. Cuma memang nanti kita akan temukan di lapangan, kita akan bicarakan setelah mid semester tantangan-tantangannya. Ternyata tidak mudah. Ternyata tidak gampang. Ada orang yang sudah diberi perlindungan oleh LPSK, ternyata dia sendiri melanggar sehingga LPSK menarik. Lalu ada hak-hak terhadap saksi dan korban. Oke, saya mintakan ada satu orang lagi yang bisa berbagi. Mungkin Masnya deh, tunjuk Mas. Tunjuk siapa saja boleh. Yang kamu tidak suka. Nah, sudah ditunjuk. Silakan maju, Mbak. Baik, silakan Mbak siapa? Oke.
Oke. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Wirdatul Jana. Di sini saya mau menyampaikan hasil dari review jurnal yang saya baca. Judulnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Di sini penulisnya ada Lina Penggabean, Triyono Edi, Alpi Sahari. Permasalahannya di sini, permasalahan penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, termasuk analisis undang-undang perlindungan saksi dan korban serta permasalahan yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini juga mencangkup faktor-faktor anak yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual dan tantangan dalam penerapan perlindungan hukum yang ada. Lalu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, termasuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi anak, serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan lembaga perlindungan yang ada. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya perlindungan hukum yang efektif dan perhatian terhadap kesejahteraan psikologis anak korban untuk mencegah trauma dan mendukung pemulihan mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Di sini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih meningkat. Lalu penelitian ini juga menekankan pentingnya perlindungan hukum yang efektif dan perhatian terhadap kesejahteraan psikologis anak korban untuk mencegah trauma dan mendukung pemulihan mereka. Selain itu, analisis undang-undang menunjukkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi anak dan perlunya pengoptimalan lembaga perlindungan yang ada agar anak merasa aman dan terlindungi. Di sini sarannya juga diberikan untuk memperbaharui dan mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak agar kekerasan seksual tidak terulang lagi. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kasus berkaitan dengan anak, korban baik kekerasan fisik maupun kalau perundungan itu kan kekerasan psikis, juga terkait kekerasan dalam berkaitan dengan seksual dan sebagainya, adalah tema yang memang banyak dibahas dalam jurnal-jurnal yang saudara bisa cari ketika saudara search itu. Kenapa? Ternyata karena kasusnya banyak. Apalagi di akhir-akhir ini, saya tidak tahu apakah dulunya ada tapi tidak terungkap, tapi memang dalam pemberitaan berapa 10 tahun terakhir ini memang kasusnya sangat banyak gitu yang terungkap. Tapi ini juga satu sisi menurut saya adalah satu hal yang ada sisi baiknya, apa itu, korban bisa speak up. Ya, karena bisa jadi dulu korban, apalagi terkaitan dengan kekerasan seksual itu adalah punya tantangan besar untuk bisa speak up. Contoh begini ya, ini saya pernah diceritakan pembahasan yang sangat menarik begini. Kenapa menarik? Bukan dalam sisi akademik ya,
mohon maaf, tapi karena ini agak sensitif sebenarnya. Contoh begini, ini saya ceritakan saja ya. Ini ada kejadian pemerkosaan. Saksi dan korbannya ya si korban itu ya kan? Cuma bayangkan, ini bayangkan saja secara psikis seorang korban pemerkosaan itu kalau polisi memeriksa gimana ceritanya? Tolong ceritakan kejadiannya. Saudara diapain aja? Itu gimana dia melakukannya? Coba bayangkan psikis seorang yang habis, mohon maaf ya, diperkosa begitu. Apakah dia bisa menceritakan ulang kejadiannya itu? Laki-laki juga bisa, benar. Laki-laki bahkan yang lagi rame itu apa siapa? Rapper itu di Amerika Serikat itu ya kan? Korbannya siapa tuh? Laki-laki. Kenapa mereka nggak speak up? Korban kekerasan seksual laki-laki itu lebih malu untuk speak up. Benar. Lalu dia di hadapan penyidik, di hadapan penegak hukum, suruh menceritakan, mohon maaf, diapain, apanya yang dipegang, gimana, coba dia disuruh, memorinya disuruh memutar kembali ingatan yang sangat buruk itu. Dalam sisi psikologis berat sekali menjadi orang yang diminta untuk kesaksian. Acap kali kan ya mayoritas kekerasan seksual itu kan diam-diam ya, bukan di tengah lapangan, bukan di dining hall di bawah gitu kan, enggak. Orangnya pelakunya diam-diam, yang bisa tahu cerita kejadiannya siapa? Dia si korban. Si pelaku akan mengelak, enggak, saya enggak ngapa-ngapain, cuma pegang hidungnya doang, kayaknya lucu misalnya dia bilang gitu. Lalu siapa yang bisa menceritakan itu? Si korban. Ini lalu ada di materi selanjutnya bicara tentang whistleblower. Jadi peniputnya saudara bisa ingat. Jadi, hanya mengingatkan saja saya agar urutannya saudara bisa ingat dan nanti saudara bisa jadi bahan untuk yang dipelajari di UTS-nya. Nah, di pertemuan ini salah satu yang ingin saya soroti secara lebih dalam adalah bicara ini, bahwa ternyata dalam kitab undang-undang hukum pidana kita yang lama, yang menjadi warisan dari Belanda itu, memang sangat kecil porsinya memperhatikan tentang korban. Tidak memuat ketentuan secara tegas. Oke, kita bicara KUHP lama. Nanti kita akan coba bandingkan nanti di akhir semester bicara tentang masa depan gimana. Di KUHP yang baru seperti apa dan sebagainya. KUHP lama itu memang tidak spesifik bicara tentang porsi sedikit, betul porsi yang diberikan terhadap perlindungan bagi kita. Kalau ditanya ada yang tersirat, ada. Kita lihat. Hakim diberikan peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat untuk mengganti kerugian. Ganti kerugiannya pun hanya peluang, bukan satu kewajiban. Nanti kita akan bicara di pertemuan saja ganti rugi korban itu gimana. Acap kali dalam kasus itu seseorang pelaku diberi hukuman, dia di penjara, tapi apa jadinya? Selesai. Saya punya tetangga dulu, dia buka warung kelontong begitu. Ya saat malam hari, terkadang si anak ini yang anak masih usia sekolah SMA itu, dia yang jaga. Ya sekitar jam 8, jam 9 malam. Tiba-tiba datang orang, detailnya saya tidak tahu, yang pasti ada kejadian semacam perampokan begitulah. Dia diminta uang, karena tidak mau menyerahkan. Apa yang terjadi? Si pelaku ini bawa senjata tumpul, bukan senjata tajam, tapi senjata tumpul agak mengerikan. Apa itu? Palu, martil itu. Lalu martilnya itu, palunya itu dipukulkan ke kepala tetangga saya itu, dia perempuan, masih SMA. Bocor kepalanya. Nanti pelakunya tertangkap dan sebagainya. Tapi tidak sampai 2 tahun berikutnya si pelaku itu sudah bebas, dikenakan hukuman kecil dan sebagainya. Coba bayangkan, benjolnya itu, luka robeknya itu masih kerasa sampai 2 tahun lebih itu, masih ada efeknya, sedangkan si pelaku udah bebas. Dan si
yang bocor kepala tetangga saya itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat ganti rugi dapat. Karena undang-undang kita acap seringkali dalam hal banyak ditemukan dalam banyak kasus adalah bicara tentang bagaimana menghukum si pelaku, bukan bagaimana memulihkan korban. Maka kita temukan itu, hukum mati, mati kan gitu kan, korbannya ternyata nggak dihukum, dapat hukuman sekian, ya. Nah, nanti saudara bisa lihat secara, saya hanya men-highlight sedikit-sedikit. Oke. Oke. Nah, nanti kita akan masuk ke sini. Saya akan bahas lebih detail di pekan depan. Kita, kalau orang, setelah kita tadi bicara tentang saksi dia bagaimana, dan sebagai hak dia dan sebagainya. Nah, kalau dia mau mendapatkan perlindungan itu gimana? Nanti ada prosedur yang harus dipenuhi. Ada sesuatu yang harus dia taati. Ada sesuatu yang jadi agreement, kesepakatan antara yang minta perlindungan dan yang diberi perlindungan. Karena kita paham juga bahwa ini terbatas. Melindungi itu kan macam pacar saudara, aku akan melindungimu seumur hidup. Enggak. Apakah dia sanggup? Dia ada kecoa terbang aja lari dia. Ya, pemerintah berupaya memberikan perlindungan itu. Nanti kita lihat apa bentuk-bentuk perlindungan. Tapi apakah pasti bisa 100% melindungi? Tentu tidak juga. Karena dihadapkan dengan orang lain yang ingin melakukan kejahatan kepada orang tersebut. Jadi ada dua, yang sini bertahan, yang sana juga sebagainya. Nanti kita akan lihat bahwa saksi atau korban yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Jadi bisa lahir dari dirinya, bisa lahir dari pejabat yang berwenang. Tapi sebagai catatan, ketika diajukan oleh pejabat yang berwenang, nanti harus disetujui oleh korban atau saksi yang bersangkutan. Ada kasusnya, nanti pekan depan insya Allah saya akan tampilkan, ada kasus-kasus yang ternyata dia tidak mau. Kok bisa Pak? Ya nanti kita lihat. Lalu lembaganya memberikan permohonan, lalu LPSK itu diberikan ya paling lambat 7 hari untuk memberikan tanggapan. Apakah diberikan perlindungan? LPSK pun jadi menilai apakah layak. Duh Pak, saya takut Pak. Tolong Pak dilindungi saya, kenapa setiap malam saya dimimpiin Pak hantunya begini dan sebagainya. Kan itu maksudnya, ini bercandaan saya, maksudnya ancaman itu kan perlu dinilai. Apakah betul ancamannya itu ada? Apakah sekedar ketakutan-ketakutan saja? Atau dan sebagainya. Itu kan LPSK akan menilai. Oke. Apabila diterima, nah ini, kesediaan saksi dan atau korban untuk menaati aturan. Nah, kenapa sering karena mereka nggak mau taat sama aturannya. Sesi untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain seatas persetujuan ini. Selama dalam perlindungan LPSK, mereka, aduh saya kayak di penjara. Kenapa? Mau ketemu orang saja nggak bisa. Harus LDR sama pacar saya. Harus nggak bisa kumpul-kumpul nongkrong sama teman saya. Misalnya. Nah itu. Jangan kok saya jadi kayak di penjara. Nah itu kan sudut pandang orang. Sudut pandang satu melindungi, sudut pandang yang satu dia mengatakan saya terpenjara. Sudut pandang kita melihat artis tuh enaknya terkenal dan sebagainya. Menurut sebagian aku nggak punya privasi.
Sebagai kita bilang, oh, enak itu. Wah, enak dia ya. So, pasangan suami istri. Sama cantik, artis, kaya, sama-sama cantik, ganteng suaminya dan sebagainya. Cerai juga mereka. Dikira hidup yang enak pasti seperti mereka, tidak. Kan gitu. Nah, maksud saya gimana? Karena ternyata tidak semua orang yang mau dilindungi itu ternyata mau taat dan siap untuk bertahan dengan kondisi begini. Kewajiban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya ini. Kalau di film sering jadi masalahnya. Diam-diamnya lah kasih tahu temennya, kasih tahu pacarnya, kasih tahu siapanya. Dari sini terungkap. Ya, macam di film. Ini nggak gampang. Kalau ini dilanggar LPSK nanti bilang aja kita lepaskan saja. Kenapa? Dianya yang tidak mau dia. Dianya tidak mau diatur. LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya. Termasuk siapa? Keluarganya. Sejak ditandatangani pernyataan kesediaan memberikan perlindungan, kesediaan dilindungi, kesediaan untuk taat dengan aturan, kesediaan untuk ini dan ini. Rinciannya nanti akan banyak. Dapat dihentikan. Nih, ada beberapa perkara nanti kita lihat dia meminta berhenti. Atau pejabat yang berwenang meminta berhentikan. Atau saksi dan korbannya melanggar ketentuannya. LPSK berpendapat bahwa saksi dan korban tidak lagi memerlukan perlindungan. Kita kemarin bicara tentang dari sudut pandang saksi perlu dilindungi, sudut pandang dan sebagainya. Oh, ini perlu ada campur tangan negara untuk menjamin keselamatan, menjamin ini dan sebagainya. Tapi hari ini kita juga ingin dilihatkan bahwa ada sudut pandang lain. Ternyata melakukan perlindungan itu tidak mudah. Bayangkan Anda yang biasa nongkrong tiba-tiba dipindahkan ke tempat yang sepi dan sebagainya itu. Stres. Apalagi katanya Gen Z nggak ada sinyal internet, stres ya. Katanya kayak misalnya kayak gitu. Coba kan, kalau ditempatkan di tempat yang tidak ada sinyal, apalagi sekarang banyak orang yang tuh makan milih-milih. Negara kan nanti menanggung makannya, tapi dia kan harus menyesuaikan, tidak bisa pilih-pilih. Nah, gitu banyak aspek-aspek yang kecil-kecil itu yang ternyata berpengaruh besar dalam urusan perlindungan saksi dan korban. Oke, saya akan berhenti di sini. Di pekan depan saya janji akan saya tampilkan beberapa kejadian nyatanya. Nanti lalu kita akan bicara sedikit nanti di pertemuan ke-6 bicara tentang sudut pandang lain juga. Sudut pandang apa? Sudut pandang agama. Nah, di UMKT kita akan selalu memasukkan unsur-unsur sudut pandang agama. Jadi menambah saja, memperluas sudut pandang terhadap satu persoalan dalam bidang hukum. Baik, karena waktunya habis dan suara saya juga seperti sudah mulai habis, saya akhiri sampai hari di sini saja. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.